lihat sholatnya, lihat sunnahnya, lihat bacaan Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat bangun malamnya, lihat doanya. Jadi ukurannya kedekatan dengan Allah nampak pada ibadah, terukur lewat akhlak. Nah, ketika Anda misalnya ingin merasakan nempel, dekat, ingin membangun kedekatan dengan Allah, maka yang pertama rasakan Allah itu berada dengan kita. Mengawasi kita maksudnya. Dekat dengan kita. Ini yang disebut sifat ihsan yang tadi saya bacakan di hadis Muslim nomor hadis ke-8. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu merasa diawasi oleh Allah walaupun tak mampu untuk melihatnya. Tapi yakinlah Allah ada di dekat Anda mengawasi Anda. Nah, jadi kalau ingin merasakan kedekatan dengan Allah, rasakan Anda didekati oleh Allah. Rasakan diawasi oleh Allah. Rasakan Allah hadir dekat dengan Anda. Kalaupun tak mampu menatapnya, minimal Anda merasakan itu. Itulah langkah pertama. Jadi kalau ingin merasakan membangun kedekatan dengan Allah, pertama rasakan dulu kata Nabi. Rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Ini gini ya, maaf ya. Ada siswa sedang ujian. Ya, maaf nih, pengawasnya nggak ada, tapi dia sadar ada CCTV, ada kamera. Kamera itu 17 siswa, jumlah kameranya 17. Setiap meja ada kamera di depannya langsung. Bayangkan, bukan 1, 2, 17 kamera langsung di depannya begini. Nah, pertanyaan saya, apakah anak ini, setiap siswa itu akan nekat untuk mencontek atau tidak? Hah? Mustahil. Kenapa? Karena ada yang merasa mengawasi. Dan dia tidak akan nekat. Ini kameranya yang sini, tutup dulu misalnya. Tetap akan ketahuan, dicek lagi kenapa kamera di situ kosong. Lihat kamera intinya. Oh, dia sengaja memindahkan kamera untuk mengerjakan sesuatu. Maka orang yang merasa diawasi, sekalipun tidak ada bersama dia pengawasnya, dia akan serius untuk mengerjakan tugasnya. Di kantor ada CCTV, dia serius. Di masjid ada CCTV, serius. Saya katakan sekali lagi, CCTV mana yang lebih canggih dibandingkan dengan CCTV Allah Subhanahu wa taala? Dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama, jika Anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat, tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan ghibah, ya Allah, sedang dilihat, malu. Malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah maha tinggi, masa saya sombong? Firaun aja yang kaya sombong tenggelam, saya bukan Firaun, bukan Qarun. Ya. Apapun itu akan ada solusinya. Kalau sudah begitu, maka beramal akan lebih mudah. Itulah Jadi kalau Anda beramalnya cepat, dekat dengan Allah, diawasi, Anda dekat dengan pejabat, akses Anda bisa mudah. Dekat dengan orang yang punya kedudukan, Anda lebih mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sulit bagi Allah? Yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Gak ada yang sulit, mudah semuanya. Nah, maka orang yang baca benar bismillahnya, walaupun tidak menyempurnakan sampai akhirnya, ada orang yang cuma baca bismillahirrahmanirrahim, sembuh penyakit. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, udah. Insyaallah. Sedang haus luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang haus? Ya, yang saya bukan maksudkan yang ini. Hal-hal yang kadang rumit dalam kehidupan. Ada orang hanya mengucapkan bismillah, maka turun keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tapi bagaimana mengucapkan kalimat ini dengan dasar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam. Paham sampai sini? Saya ingin katakan kalau Anda ucapkan bismillah, 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 tapi kedekatan dengan Allah enggak ada, bagaimana doa bisa dikabulkan? Bagaimana jawaban bisa muncul? Mustahil. Sampai 1000 kali latihan, 2000 kali, 3000 kali. Tapi Anda nggak ada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu ditunjukkan langsung kata Allah dengan ibadah. Dia orang yang dekat dengan Allah itu kelihatan ibadahnya. Kelihatan. Yang kedua lewat akhlak. Ingat ya, ingat baik-baik. Pertama, nampak kalimat bismillah itu menunjukkan kedekatan seorang dengan Allah pada ibadah. Lihat sholatnya, lihat sunnahnya, lihat bacaan Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat bangun malamnya. Lihat doanya. Setelah itu hasil ibadahnya nampak pada akhlak. Karena setiap ibadah itu terkorelasi dengan akhlak. Salat itu ibadah. Apa fungsi salat? Akhlak. Innas salata tanha
'anil fahsya'i wal munkar. Anda salatnya bagus secara syariat fikih. Rajin kuantitasnya, rajin sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan. Masya Allah, bacaan bagus. Cuman sayang, pendalaman tidak ada. Dampak gak muncul, akhlaknya tidak muncul. Mohon maaf, salat iya, narkoba iya. Salat iya, korupsi iya, ada yang salah. STMJ, salat terus maksiat jalan. Paham ya? Nah, ini bagian yang pertama. Jadi ukurannya kedekatan dengan Allah nampak pada ibadah terukur lewat akhlak.